bikin usaha itu mudah, buka usaha itu mudah. Yang susah itu kan menjaga agar tetap buka. Iya betul. Ya kan? Jadi 2013 sampai 17, jadi 4 tahun. Saya itu bisnis laundry nggak tahu arahnya kemana. Yang sesignifikan gitu nggak sih Mas? Maksudnya dampaknya gitu? Enggak sih, paling ya kita turun sampai 50% aja omset. Paling sampai 50%. Omset sebelumnya Mas. Sebelum Covid. Iya. Kalau yang sudah buka laundry itu di atas 5 tahun, itu rata-rata dia omsetnya bisa mencapai. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, hari ini saya kedatangan teman yang luar biasa. Dan mungkin buat teman-teman yang di sekitaran Pekalongan dan sekitarnya udah nggak asing lagi dengan nama beliau. Terutama di komunitas laundry, karena beliau pengusaha laundry yang menurut saya luar biasa karena sudah mengisi juga di berbagai komunitas laundry ya. Ini dia ada Mas Andre. Ya, selamat pagi Mas Vino. Alhamdulillah, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Dan saya ingatkan lagi mungkin buat teman-teman pengusaha ya, baik di yang ada di KPMI maupun ada di IIBF Pekalongan Raya ataupun di KPMI Korwil Kota Pekalongan. Nah, udah gak asing lagi dengan nama beliau ini, pengusaha laundry yang mungkin nanti kita akan sedikit kupas tuntas tentang bab masalah perlaundrian duniawi. Ya, boleh Mas. Oke Mas Andre ya. Sekarang lagi sibuk apa Mas? Masih sibuk biasa wirawiri. Jadi untuk usahanya alhamdulillah sudah berjalan sendiri. Alhamdulillah. Ya, jadi tinggal monitor aja. Masya Allah, tinggal monitoring ya. Monitoring aja. Oke, tinggal monitoring, tinggal memantau. Mas Andri, ini sebenarnya Mas Andri itu dari awalnya basicnya apa sih Mas Andri sebelum ke perlaundrian duniawi ini? Wah, ini saya sebenarnya nggak punya basic khusus ya Mas ya. Karena saya itu dulu kuliah di Jakarta itu selesai 2003. Terus pernah bekerja di PT Bluebird itu sebagai marketing. Dulu kalau sekitar 2 tahun. Setelah itu tahun 2006 ya saya pulang kampung ke Pekalongan, terus bingung mau kerja apa gitu kan. Karena basicnya ya standar kayak orang-orang zaman sekarang itu basicnya standar. Gak punya sesuatu yang ditonjolkan tuh gak ada. Iya. Terus 2007 bekerja lagi di Semarang sampai 2012. Sampai 2012 di apa Mas dulu Mas? Saya di Yayasan Abul Yatama, dia bergerak di pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA. TK, SD, SMP, SMA ya? Iya di Semarang. Itu saya 5 tahun di sana Mas. Masya Allah 5 tahun ya, lumayan ya? Iya betul. Terus 2012 pulang ke kampung saya, ke Ndoro. Iya ke Ndoro. Lah Qadarullah di Ndoro itu bingung juga mau kerja apa. Karena itu kembali ke basicnya standar. Akhirnya dulu ketika di Semarang saya punya temen ngobrol itu beliau usahanya di laundry juga. Wow. Masya Allah itu rumahnya tuh kayak tumpukan baju banyak banget. Dan saya tuh pusing gitu loh. Lihatnya tuh pusing. Tapi sekarang malah jadi kayak gitu. Nama beliau Mbak Ida. Mbak Ida tuh udah Mas buka aja di sana Ndoro gitu kan. Berarti ini salah satu yang menginspirasi ya mungkin ya? Betul. Mbak Ida ini. Mbak Ida iya. Boleh apa nih nama laundrynya dulu yang di Semarang sana? Saya lupa namanya. Tapi nama temen antum sendiri masih ingat ya Mbak Ida ya? Mbak Ida namanya. Oke, iya. Berarti yang menginspirasi pertama betul, untuk Mas Andri ini buka usaha laundry. Iya itu tahun 2009. 2009. Wow, lama juga ya 2009 ya. Terus alhamdulillah buka kembali ke Ndoro itu buka 2013. Buka dari tahun 2013. Iya, dengan modal nekat aja udah. Dengan modal ikhtiar dan bismillah. Modal nekat dan modal semangat Mas ya. Semangat luar biasa pokoknya. Luar biasa ini yang menginspirasi ya. Semoga juga Maida selalu dalam lindungan Allah Taala ya. Amin. Mas, nah mungkin kan banyak ya
para pengusaha-pengusaha laundry ini tentunya di sekitaran Kota Pekalongan dan sekitarnya ya. Banyak banget. Nah, bahkan sampai yang apa sih namanya? Laundry apa sih istilahnya, Mas? Model-model dengan yang rumahan gitu ya. Ada nggak sih? Kalau tahun 2015 ke sini itu dulu modelnya masih konsepnya masih rumahan. Kalau sekarang kalau sekarang sudah ngikuti perkembangan zaman ya. Jadi ada kalau bahasa kita itu self service. Iya betul. Nah, ini dia. Cuci sendiri ini seperti yang yang sudah ada di negara-negara maju di negara Eropa. Itu sekarang sudah mulai booming dan pemodal besar udah masuk ke situ. Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Kalau saya buka awal itu masih kebanyakan konsep rumahan. Nah, betul berarti kan ya, masih konsep-konsep rumahan ya. Konsep rumahan. Oh, jadi itu memang dari 2000 berapa tadi? Saya buka 2013. 2013 itu masih dengan konsep rumahan. Saya konsepnya masih rumahan sampai sekarang. Sampai sekarang, Mas? Sampai sekarang. Oh. Sampai sekarang. Jadi iya, kalau dulu itu kan masih belum booming ya. Bisnis laundry itu masih dianggap kayak ini bukan bisnis itu loh. Iya, tapi setelah orang masuk ke situ dan merasakan hasilnya ya, jadi orang mulai tertarik ke situ. Mulai tertarik untuk ke situ. Dengan usaha atau untuk membuka usaha sebuah laundry ya. Betul. Nah, ini Mas. Semakin seiring berjalannya waktu kan banyak banget nih ya laundry yang buka ya. Betul kan ya? Betul. Di Pekalongan dan sekitarnya lah ya. Betul. Nah, kenapa sih usaha laundry itu dibutuhkan, Mas? Nah, dibutuhkan di masyarakat. Ini dia nih. Kenapa usaha laundry itu dibutuhkan di masyarakat? Mungkin kalau bagi orang yang belum tahu bisnis, nah ini saya mengambil kacamata yang tahu belum bisnis, itu mudah, Mas. Mudah. Jadi bingung ya mau bisnis apa, ya udahlah bisnis aja yang bisa dikerjakan gitu loh, mudah. Dan itu kalau kita pelajari ternyata laundry itu termasuk industri yang demandnya itu sangat tinggi. Oh ya? Iya, dimana kan kita kan pasti akan berhubungan dengan baju terus ya. Betul. Dari memakai, mencuci, nyetrika, pakai lagi lah. Proses ini kan selama manusia masih ada kan ada terus. Iya. Ya, itu kenapa salah satu teman-teman saya itu yang tertarik ke bisnis ini yaitu karena bisa dibilang bisnis ini sedikit yang gulung tikar. Sedikit yang gulung tikar. Iya, ada tapi sedikit dibanding industri yang lain. Nah, tapi caranya untuk pengembangannya, Mas, gimana, Mas? Pengembangan dari misalkan yang pengembangan lah, maksudnya intinya pengembangan dari usaha laundry itu yang bagaimana? Banyak sih, Mas, banyak cara pengembangan. Kalau saya pribadi itu memperbanyak cabang. Memperbanyak cabang yang pertama. Yang kedua itu perbanyak layanan. Karena kalau sudah kita kan berawal dari laundry kiloan, gitu ya, laundry kiloan. Nah, setelah dari laundry kiloan itu kita akan mengarah kemana gitu loh. Kalau bahasa mudahnya itu laundry kiloan itu untuk uang kecil. Untuk uang kecil. Uang recehnya itu laundry kiloan. Nah, kita mau ngarah kemana nih yang uang gedenya itu mau ngarah kemana? Nah, kita biasanya kalau orang yang sudah masuk industri ini, dia akan fokus kemana? Ada yang fokus ke aparel, sepatu, bag, terus dan semacamnya ya. Atau dia masuk ke karpet, spring bed, sofa. Oh, berarti itu bercabang lagi, Mas ya? Laundry itu bercabang lagi ya? Betul, iya. Mulai dari laundry yang tadi Mas Andri bilang laundry kiloan. Iya. Itu masih ada nyabang lagi berarti? Nyabang lagi. Banyak lagi ya? Iya. Ada karpet, ada sepatu, ada apparel, ada apa lagi berarti? Tas. Satuan ada. Satuan, terus apa lagi? Tas juga termasuk ya? Tas masuk ke yang apparel tadi. Oh, tas termasuk apparel tadi. Oh, berarti bercabang ya? Bercabang, betul. Jadi nanti kalau berarti bisa dikembangkan lewat dengan yang bercabang itu berarti, Mas. Betul, iya. Dari awalnya yang laundry kiloan tadi ya awalnya. Iya, betul. Oh, iya. Jadi, paham. Kalau sudah masuk industri laundry itu kiloan hanya sebagai pijakan aja. Oh iya. Kalau orang yang tahu peluang dia pasti yang lari kemana gitu loh. Oh iya. Tapi kalau yang menerima keadaan ya udah itu aja, kiloan aja. Bahasanya itu menerima keadaan. Oke. Berarti lebih ke target marketnya mau kemana gitu ya? Betul. Oke. Kalau Mas Andri sendiri ini lebih ke mana, Mas? Berarti, Mas?
Kalau saya itu memang Gasela Laundry berarti ya? Gasela Laundry. Memang rezekinya di kiloan Mas saya itu Mas. Di kilo. Iya, jadi sampai 200 sampai 300 kilo. Masya Allah. Iya, rezekinya di kiloan, jadi ya saya nikmati dulu nih. Cuman untuk tahun ini tetap ada target yang saya ingin capai. Itu mungkin akan ke karpet, spring bed sama sofa untuk tahun ini insyaallah. Spring bed, sofa. Iya, insyaallah. Itu apa nggak susah Mas? Susah. Susah Mas. Makanya nggak mau ada orang masuk situ. Berarti ibaratnya keluar dari zona nyaman ya. Betul ya kan? Yeah. Untuk menjadi target yang lebih baik lagi ya. Betul. Iya kan? Yeah. Oke. Luar biasa ya. Mas, ini nih. Antum kan dari 2000 berapa tadi 9 ya? 2013. 13 ya. Yeah. Apa sih Mas sebenarnya kelebihan usaha laundry itu? Kelebihannya itu yang pertama tadi yang saya sebutkan di awal itu ya. Jadi industrinya itu demand-nya tinggi. Banyak selama orang itu masih pakai baju, ya berarti bisnis kita insya Allah laku. Insya Allah laku. Oke. Terus paling gampang itu mudah pengerjaan Mas. Ini kan nggak butuh keahlian khusus. Iya. Ya kan. Cuman kalau sudah masuk industri laundry harus belajar. Harus upgrade ilmu istilahnya. Betul. Soalnya kalau tidak semudah kayak banyak orang, jadi kita hanya mencuci, kering, gosok, bungkus, selesai. Enggak semudah itu juga. Semudah itu juga, betul. Jadi 2013 sampai 17, jadi 4 tahun. Saya itu bisnis laundry enggak tahu arahnya kemana. Jadi orderan itu banyak, komplainnya yo banyak banget. Karena saya memang nggak ada mentor. Jadi saya itu otodidak dulu, belajar sendiri. Dari baju hilang, dari baju kelunturan itu nggak ada ilmunya. Jadi istilahnya nol putung lah ya. Betul. Dari nol putung. Dari nol. Jadi kita kerjakan yang semampu kita aja. Ya ternyata memang setelah kita kesini memang bisnis itu memang perlu mentor. Ya seperti kita belajar ilmu agama sih, perlu ustadz yang betul. Yang untuk mengajari. Betul. Nah, saya sedikit cerita Mas, saya juga dulu dari tahun berapa ya? 2018. Saya juga dulu sempat buka usaha cuci sepatu nih. Dan saya waktu itu ikut kemitraan. Oh, kemitraan. Iya, kemitraan dari salah satu produk lah ya. Nggak usah sebut lah ya. Nggak usah. Nah, di situ saya diajari gimana dengan modal sedikit membuka usaha cuci sepatu. Saya diajari mulai dari mencucinya, mulai dari dari cara mencucinya dari midsole, dari insole, dari gimana cara tali sepatunya. Saya diajari semuanya dulu Mas. Masya Allah. Ternyata ini juga ya Mas ya, punya ilmunya juga ya. Karena gini Mas, karena saya juga suka sepatu. Oh. Ya awalnya memang suka sepatu. Nih kenapa? Nggak ada salahnya juga saya belajar ikut kemitraan untuk buka usaha cuci sepatu dari tahun 2018 sampai berapa ya? Sempat nggak aktif, terus sempat aktif lagi, sempat buka lagi, sempat ini lagi. Jadi kurang konsisten sebenarnya. Jadi sebenarnya kurang konsisten aja Mas. Karena mungkin waktunya ya. Karena saya garap sendiri Mas. Oh. Gitu. Yang mulai dari itu, yang dari deep cleaning, fast cleaning, sampai dulu ada saya repaint sendiri. Iya. Jadi saya apa sendiri, akhirnya kok waktunya yang susah sendiri. Habis waktunya di situ. Terus ada kegiatan lain juga kan saya kan, akhirnya yaudahlah nantilah. Jadi memang kalau bisnis ini kan harus kalau saya harus fokus ya. Harus fokus sebenarnya Mas. Iya. Yang pertama fokus, yang kedua kita harus berani mendelegasikan kepada karyawan. Jadi karyawan saya itu saya ajari sampai dari A sampai Z. Jadi kalau misal cuci sepatu ya saya satu karyawan saya ajari untuk cuci sepatu. Fokus untuk sepatu berarti. Iya betul. Jadi ketika saya nggak bisa mengerjakan, akhirnya ada yang mengerjakan juga gitu. Ini saya garuk sendiri Mas. Jadi mulai dari yang kasus-kasus yellowing, kuning, kuningnya, saya bersihkan sendiri semuanya. Masya Allah. Mas, nah ini kan tadi kan
Mas Andri kan bilang dari nol putung ya. Masya Allah, kalau menurut saya luar biasa karena sampai sekarang saat ini Mas Andri itu bisa mengisi sebuah seminar di komunitas laundry. Ini gimana ceritanya, Mas? sampai bisa mengisi loh. Sebenarnya bukan mengisi sih. Apa ini? Sharing aja, iya. Gimana ceritanya? Maksudnya kan benar-benar dari nol nih. Iya. Dari nol yang dapat komplainan dan lain sebagainya nih. Iya, mungkin kalau sharingnya itu lebih ke usia Mas ya. Jadi kan kalau bagi teman-teman itu kan saya lebih lama bukannya. Oh iya. Jadi lebih tahu pengalamannya. Kalau teman-teman itu kan mungkin ilmunya lebih banyak ya kan. Apalagi milenial sekarang itu cepat banget ilmunya. Iya, betul. Yang saya itu nggak mudeng, dia malah paham kan. Iya. Apalagi yang tentang digital kayak gini tuh anak milenial lebih paham. Cuman biasanya saya tuh lebih ke mental dulu biasanya. Oh iya. Iya, jadi bikin usaha itu mudah, buka usaha itu mudah. Yang susah itu kan menjaga agar tetap buka. Iya betul. Ya kan? Fokusnya itu Mas. Nah, jadi biasanya saya tuh ngasihnya ke pondasinya aja biar buka usaha itu yang susah itu di awalnya. Misal belum lama ini ada teman saya yang karyawan lewat saya training itu buka usaha laundry. Itu saya nggak ngajar teknis dulu, mentalnya dulu saya bangun dulu ya. Jadi disederhanakan selama 2 tahun, jangan mengharapkan untung yang berlebihan, ekspektasi yang berlebihan. Disederhanakan 2 tahun. Maksudnya? 2 tahun, maksudnya dalam dia buka ini selama jenjang waktu 2 tahun. 2 tahun ini jangan mengharapkan ekspektasi yang tinggi. Oh iya. Karena mentalnya akan dicuci dulu dari mental karyawan menjadi mental pengusaha. Betul. Karena saya nggak mau ngomong yang tinggi-tinggi dulu, takutnya nanti 2 tahun ini nggak dapat apa-apa, nanti dia akan down. Jadi kalau udah siapkan mental dulu nih, wah ya berarti nih 2 tahun ini nggak dapat apa-apa ya berarti siap itu loh. Tahun ketiga baru lari kencang. Oke, mentalnya gitu. Di laundry nih. Mentalnya di laundry ya. Jadi kalau yang teman-teman yang lain biasanya bicaranya tentang teknis, tentang prospek, saya nggak dulu. Membangun mental dulu. Karena kita butuh mental yang kuat. Gitu kan. Iya, untuk kan menjadi sebuah pengusaha Mas. Betul. Kan nggak ada yang menyangka kemarin ada Covid kan, nggak ada prediksi kan. Iya betul. Iya kan. Ternyata bisa menggulung semua bisnis. Iya ya. Karena laundry juga masih bertahan waktu itu Mas ya. Masih bertahan. Karena kembali lagi yang tadi Mas Andri bilang ya, pakai baju, betul. kotor, cuci masuk laundry, setrika. Seperti itu circle-nya ya. Iya betul. Meskipun tetap kena dampaknya, kita tetap masih bisa bertahan industri laundry. Yang sesignifikan gitu nggak sih Mas? Maksudnya dampaknya gitu? Enggak sih, paling ya kita turun sampai 50% aja omset. Paling sampai 50%. Nah, ngomongin omset nih Mas. Nah, ini dia. Masya Allah, omset. Boleh dong Mas, dibuka dong Mas. Boleh ya? Waduh. Omset berarti apa nih? Hitungannya biasanya omset tiap bulan ya? Omset tiap bulan. Nah, ini tergantung si pelakunya dia mau hitungannya bagaimana. Kalau saya lebih enaknya tiap bulan. Tiap bulan. Iya, karena bisa mengukurnya itu kan lebih. Betul. Lebih ini. Omset tiap bulan Mas, karena tadi berhubungan dengan omset bisa turun sampai 50%. Nah, 50%. Mungkin yang lain kan usaha-usaha yang lain bahkan bisa sampai turun lebih dari itu Mas. Waktu bisa. Covid. Bisa. Iya kan? Iya. Karena memang pengaruhnya besar sekali. Iya. Nah, ini saya penasaran jadi Mas Andri nih. 50% penurunan omset waktu Covid. Ya. Iya. Nah, omset sebelumnya Mas. Sebelum Covid. Iya. Ini omset bukan milik saya Mas, tapi rata-rata bisnis laundry ya. Iya. Kalau yang sudah buka laundry itu di atas 5 tahun, itu rata-rata dia omsetnya bisa mencapai di atas 30 1 bulan. Di atas 30 Mas. Di atas 30. Insyaallah. Bisa ya. Nah, itu masih dia fokus ke kiloan loh ya. Belum fokus ke mana gitu ya. Cabang-cabang. Nah, kalau ada teman saya itu yang kiloan dan fokusnya ke karpet, ya bisa sampai 50 Mas. Sebelum Covid ya. Sebelum Covid. Sampai Emang 50. Agak mahal Mas ya yang karpet ya? Mahal Mas. Itu kan susah Mas. Iya betul. Nyuci karpet itu susah, nggak semua orang mau loh. Iya. Saya aja nggak mau. Susah Mas. Nyuci karpet itu susah, nyuci spring bed susah, nyuci sofa susah. Itu pokoknya bab cuci mencuci itu susah. Betul. Makanya kalau orang masuk ke industri itu ya mentalnya ditata dulu. Nanti jangan sampai dia berdoa ya Allah semoga omset saya itu banyak, dikasih banyak beneran,
dia ngeluh. Iya betul. Karena saya sempat down di tahun kedua Mas. Di tahun kedua. Saya gimana ceritanya Mas? 13, 14, 15 itu saya down. Down bukan karena nggak laku, tapi karena laris Mas. Masya Allah. Jadi mungkin pengalaman saya itu cobaan usaha itu 2, yang satu sepi, yang kedua rame. Betul. Jadi kalau usaha rame itu belum tentu itu suatu kenikmatan. Bisa jadi musibah. Kalau kita kalau kita belum siap, mampu menghandlenya, belum siap. Itu tahun 2015 saya sudah sempat down, mau saya tutup. Karena orderan masuk itu banyak, omset banyak. Karyawan waktu itu 2015 saya sampai 10 waktu itu. Orderannya banyak, duitnya nggak ada, komplainan banyak banget. Jadi kepala itu pusing. Dan saya itu kan mantan karyawan, jadi nggak pernah menghadapi komplain kan. Nah ini kan menghadapi komplain. Jadi mental saya belum siap waktu itu. Udah mau saya tutup aja gitu kan. Alhamdulillah dari berbagai teman dan keluarga itu tetap mendukung. Oke. Jangan patah semangat. Jangan patah semangat itu kan. Oke. Dan jangan jangan lari dari kenyataan. Menyerah sebelum bertanding Mas. Nah makanya kenapa Mas Andri itu membangun mentalnya dulu ya, untuk setiap kali memberikan ataupun sharing sama teman-teman komunitas laundry Mas ya. Betul. Nah sebenarnya ngomongin komunitas laundry juga sebenarnya ada di mana Mas? Maksudnya Pantura, Karisidenan atau? Kalau laundry itu setiap daerah punya Mas. Nah jadi kalau kita itu di sini Pekalongan itu ada 4 wilayah, itu di Pemalang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan sama Batang. Itu wilayahnya lebar banget. Ya kita anggotanya sudah sampai 180-an. 180-an laundry ya. Dan orang yang masuk ke komunitas itu pasti dia ada beberapa alasan ya. Yang pertama mencari ilmu, yang kedua itu mencari link. Pasti gitu, pasti akan ketemu di situ. Nah, biasanya orang yang mohon maaf ya, yang tidak suka bergabung, tidak suka yang ikut-ikutan, pasti dia akan nggak ikut ke komunitas itu. Nggak ikut nggak ikut ataupun nggak masuk ke komunitas. Betul, iya. Mungkin ada faktor-faktor lain Mas ya. Mungkin banyak. Mungkin ya, Pak. Karena kan kalau orang udah bawa saya itu kan kayak nyetir mobil sendiri tuh. Iya betul. Kalau untuk nasionalnya ada juga kita. Oh nasional, luar biasa. Nasional juga ada juga. Itu kita ada Asosiasi Laundry Indonesia. Itu se-Indonesia Nusantara. Se-Indonesia Nusantara. Ada kopdarnya nggak sih Mas yang di Indonesia tuh? Ada kopdarnya. Jadi kita per DPD, jadi per provinsi itu ada satu DPD. Dewan Pimpinan Daerah. Kebetulan Ana jadi sekretaris di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Jadi itu kopdarnya biasanya dilakukan setiap atau ditentukan nggak waktunya? Ditentukan bulannya aja. Iya, biasanya awal tahun sama akhir tahun. 1 tahun 2 kali. Setahun 2 kali ya. Karena Indonesia ya. Kalau yang ini Jawa Tengah. Kalau Indonesia 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Iya. Wah, pengusaha laundry ya. Masya Allah. Mas gimana nih? Ini nih mungkin yang menarik buat teman-teman yang ingin membuka usaha laundry. Nah, tipsnya Mas. Nih, ini dia ya. Tips dan cara memulai untuk usaha laundry itu bagaimana Mas? Mungkin kan teman-teman dengerin Mas Andri tadi harus mulai, pokoknya harus mulai aja dulu. Gimana caranya Mas untuk memulainya? Kalau pertama yang dibutuhkan adalah niat dulu ya Mas ya. Nah itu. Niat dulu. Kalau masih setengah-setengah mendingan gak usah dulu. Kalau udah niat itu harus yakin. Kayak saya setengah-setengah. Tapi kan di ahli yang lain. Terus zaman sekarang itu harus ada mentor Mas. Iya betul. Ada mentor. Kalau nggak ada mentor ya nggak masalah. Cuma nanti akan mengalami seperti saya 4 tahun itu terombang-ambing ombak laundry. Iya, 4 tahun. Jadi pertama itu niat, yang kedua cara mentor, yang ketiga segera action. Iya betul Mas. Kalau kita ngomongin modal nggak akan selesai. Betul sekali. Karena sampai sekarang pun saya masih butuh modal, ya kan. Selama kita berkembang akan butuh modal. Karena segala sesuatu itu memang harus dicoba Mas ya. Maksudnya langsung action.
Betul. Nggak harus nunggu nunggu modal. Betul. Yang ada nanti bukanya nggak bakal buka-buka Mas kalau seperti itu. Nggak buka-buka kalau nunggu modal. Dan saya pun seperti itu Mas dulu Mas. Kali ikutnya di kemitraan nggak lama, baru beberapa hari langsung buka Mas. Modal nekat sih sebenarnya. Berarti sekarang masih buka Mas? Sekarang masih, tapi cuma ngelayani yang itu Mas. Orang-orang sendiri, masih orang-orang kita. Jadi ada masih ada press list dan sebagainya masih ada. Masih, tapi ya kembali lagi paling saya bisa untuk nggarap tuh akhir pekan. Akhir pekan. Ya nggak apa-apa lah. Iya, maksudnya waktu-waktu yang agak free. Jadi ya kembali lagi ada aktivitas yang lain. Yeah. Ya jadi agak sedikit terbengkalai. Mas, tips tadi ada nggak sih Mas? Maksudnya yang cara memulai usaha laundry, terus butuh besar modal berapa dan biaya usaha laundry itu harus butuh usaha berapa, istilahnya kalau hitungan uang ya, harus berapa puluh juta atau berapa juta gitu Mas? Ya, kembali ke segmennya. Ke segmennya. Jadi kalau saya lebih cenderung ke si orang ini mau bikin usahanya punya modal berapa gitu. Idealnya untuk daerah kita di daerah sini ya, daerah Pekalongan atau kabupaten itu idealnya itu 30 Mas. 30 juta. Itu bulan berikutnya insya Allah sudah bisa nyari laba. Idealnya 30. Itu 30 itu baru perlengkapannya belum sama tempat ya. Apa aja Mas perlengkapannya itu Mas yang dibutuhkan tuh 30 juta apa lagi tuh? Paling enggak mesin cuci 2. Ya. Terus setrika uap 1. Setrika uap ya. Terus mesin pengering 1. Mesin pengering ya, mesin pengering. Mesin pengering itu kondisional. Jadi kalau dia itu punya lahan yang lebar, ya nggak masalah, nggak usah beli ini dulu, nggak masalah. Iya. Ada plus minusnya lah. Ini kan masalah teknis ya, ada plus minusnya. Betul. Kalau kita beli mesin pengering berarti kita harus menghemat SDM. Oh iya, menghemat SDM ya. Kalau kita masih sistemnya manual, ya berarti kita ada SDM yang untuk mengkhususkan untuk itu. Sebenarnya sama sih Mas, mesin cuci untuk laundry sama mesin cuci rumah tangga sama nggak sih? Sebenarnya kalau untuk industri sendiri beda Mas. Iya ada ininya. Cuman karena kita itu masih rumahan, jadi kita beli mesin cuci yang biasa aja. Tapi kalau udah orang yang konsen, udah fokus ke industrinya, beda Mas, mesinnya itu beda. Yang apa sih yang kotak satu terus ada tengah satu lingkaran itu bukan? Betul. Nah itu bisa lotnya itu sampai 50 kilo ada. Masya Allah 50 kilo Mas. Iya. Kalau yang udah konsen loh ya. Iya. Kalau yang belum ya kita belinya masih di toko-toko elektronik. Oh yang berarti yang masih 8 kilo. Masih 8 kilo berarti yang masih biasa ya? Masih biasa. Terus untuk pengeringnya sendiri atau? Mesinnya sendiri. Oh memang sendiri? Sendiri ya. Jadi baju apa ya bahasanya itu, kalau bahasa kitanya cepel itu apa ya Mas ya? Iya cepel, pokoknya cepel lah ya. Cepel itu kalau masuk situ keluar udah kering. Nah, itu sistem kerjanya kayak oven itu loh. Jadi dia dimasukkan mesin itu nanti dibakar ya, dibakar pakai api, keluar udah kering. Keluar udah kering ya? Udah kering. Ya paling enggak 1 jam lah. 1 jam. 1 jam. Nah, Mas kemarin kayaknya waktu itu saya sempat lihat postingan Mas Andri itu juga sepatu nih. Sepatu. Iya. Itu gimana juga maksudnya dengan cara teknik yang seperti apa Mas? Kalau sepatu mungkin kita sama ya tekniknya. Sama. Nah ini kan bisa sharing juga ya. Bisa sharing. Karena kalau orang udah masuk ke aparel itu kurang lebih tekniknya sama. Iya. Walaupun chemicalnya dibagi beda. Jadi yang dibersihkan itu midsole dulu. Terus insole. Terus upper terakhir. Ya, gitu-gitu aja lah. Seperti itu berarti ya sama ya secara teknik ya. Tanpa air ya. Tanpa air. Iya. Karena sepatu kalau langsung masuk air kan langsung misalkan dicuci kering pasti nanti itunya yang keras karetnya. Betul. Iya kan? Betul. Cuma saya nggak fokus ke sepatu Mas, jadi masih fitur tambahan aja di laundry. Oh fitur tambahan. Iya. Jadi saya itu tetap masih fokusnya di kilo. Karpet itu hanya tambahan aja. Karpet, boneka itu hanya tambahan aja. Lah insya Allah dalam tahun ini mau fokus ke karpet. Spring bed. Oh ini yang susah-susah ini. Kenapa cari yang lebih susah Mas?
Ini. Yang pertama kita Maksudnya kan belum ada pemain di situ. Enggak yang terlalu mainstream ya, maksudnya yang lainnya biasanya ambil kan yang gampang-gampang ya kan? Iya. Ya ini kan anti mainstream. Karena kalau ini dibutuhkan SDM yang kuat, ya kan? Dan perlengkapan yang ini juga, terutama ilmu Mas. Karena ini kan harus upgrade ilmu terus ini yang ini. Betul. Berarti Mas Andri sudah mempersiapkan SDM-nya dong? Sudah. Masya Allah. Insya Allah tahun ini. Berarti memang udah itu ya, istilahnya target tahun depan untuk usaha apa tadi nih? Sofa, betul. Terus karpet dan sebagainya. Berarti udah mempersiapkan dari awal udah mempersiapkan SDM-nya ya. Kalau kita sudah masuk industri ini, kalau kita mau target kan harus step-stepnya. Kalau dulu itu kan kalau mau buka yaudah buka aja gitu kan. Kalau kita sekarang persiapkan dulu. Step pertama apa dulu yang dipersiapkan. Jadi nanti ketika action ya minimal nggak kejeglong lah. Iya. Oke, masuk ya, luar biasa. Berarti yang dipersiapkan SDM-nya Mas ya? Sudah. Oke. Itu gimana Mas caranya untuk, berarti kan sekarang ada berapa karyawan ini? Sekarang ada setelah Covid ya. Setelah Covid ini belum pemulihan. Soalnya ini belum pemulihan 100%. Itu masih ada 10. Iya. Yang dari fokus 13. Dari 13. Yang untuk difokuskan yang ini, yang tadi yang karpet. Dua orang. Itu memang istilahnya digembleng Mas. Sudah digembleng. Masya Allah. Sudah siap. Sudah siap ya. Tinggal launching aja nih Mas. Oke, tinggal launching. Kabar Mas. Insya Allah. Tinggal launching, berarti memang Mas Andrinya juga belajar pasti ya. Belajar dulu. Belajar dulu. Setelah itu, setelah upgrade ilmu di transfer ke dua SDM yang tadi. Ini malah saya ajak ke ini, yang SDM-nya saya ajak belajar juga bareng. Oh, belajar bareng, berangkat bareng. Iya. Oke, luar biasa. Owner yang luar biasa Mas. Mas, ada lagi nih mungkin tadi kan ngomongin permodalan Mas ya. 30 juta untuk awal buka laundry. Terus tadi kita juga udah ngobrolin 2 tahun itu untuk apa tadi Mas? Mental dulu. Mental ya, 2 tahun untuk mental. Nah, di tahun ketiga itu terkadang sudah memulai memetik hasil atau terkadang belum Mas? Lah ini rezeki-rezekinan ya Mas. Nah betul. Maksudnya ada tips-tipsnya nggak? Maksudnya di tahun ketiga itu kan terkadang kan yang namanya usaha, yang Mas tadi bilang 2 tahun itu bersabar. Ya bersabar dalam arti belum menikmati hasil yang signifikan lah ya. Betul. Nah di tahun ketiga nih ada nggak sih Mas yang maksudnya yang masih tetap stagnan seperti itu aja, atau bahkan udah ada yang memetik hasilnya, atau bahkan ada yang lebih boom gitu? Tiga-tiganya ada Mas. Ada yang stagnan juga masih ada, yang sampai 5 tahun sampai segitunya juga ada. Tergantung ininya si pemegang kendalinya pengusahanya itu. Oh, si ownernya tersendiri. Iya betul. Kalau kenapa saya itu kasih waktu 2 tahun itu kan 2 tahun itu kan nanti si pengusaha itu akan menemukan musim hujan, musim kemarau, terus Ramadan, ya kan, terus Idul Fitri. Nah, jeda antara Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, itu akan beda ininya, akan beda grafiknya. Betul. Mungkin kalau musim penghujan kita akan tinggi, ordernya akan tinggi, namun kita siap apa enggak gitu loh. Itu masalahnya ya. Nah, betul. Kalau musim kemarau biasanya kita akan landai turun. Nah, Ramadan kita akan kencang geber di situ. Ramadan sampai Idul Fitri. Berarti sampai segitunya ya, maksudnya ada grafik tersendiri Mas ya. Nah, kalau udah 2 tahun itu kan sudah baca nih, sudah baca. Oh ternyata saya harus seperti ini gitu loh. Nah biasanya dia bisa mempersiapkan promo-promo. Misal kalau musim kemarau, ya promonya apa yang digencarkan gitu. Kalau musim penghujan, ya jangan promo dulu. Gitu. Yang kita yang rame-rame itu jangan promo dulu gitu loh. Nah gitu ketika ini promo itu kan Idul Fitri, Idul Adha itu kan landai nih. Nah, grafiknya kan turun. Jadi disitulah kita main promo biasanya gitu. Oh main promo ya, ada promonya juga biasanya. Semacam apa Mas promonya Mas? Macam-macam Mas, promo itu ada yang diskon 10% tiap Jumat. Ini ada. Terus cuci 2 gratis 1. Atau yang satuan ya.
cuci bed cover 1 gratis, selimut 1, macam-macam lah, ini tergantung si pemiliknya. Kalau saya itu ini di Gazala itu, jadi database saya kumpulkan, itu saya pilih 5 orang, itu saya tawarkan, antum nyuci diskon 20% di hari Senin. Di hari Senin. Iya, yang 5 lagi nanti hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat gitu. Oh iya, berarti di istilahnya di rata-rata Mas ya? Betul. Jadi ini saya giring untuk nyuci di hari Senin. Iya. Karena diskon tadi. Karena diskon itu. Iya. Terus nanti yang 5-nya lagi hari Selasa. Jadi kalau si A itu nyucinya di hari Senin, ya dia dapat diskon 20%. Oh iya. Kalau di luar hari Senin ya nggak dapat diskon. Normal ya? Iya, itu untuk biar nggak terlalu landai banget. Berarti itu istilahnya konsumennya udah loyal Mas ya? Udah loyal lah. Sampai si ownernya menghubungi ya? Betul. Itu kita sama konsumen itu malah sudah kayak teman sendiri tuh Mas. Masya Allah, luar biasa. Teman sendiri. Oke, Mas. Sekarang Gazala udah berapa cabang Mas? Sekarang ada 5. Masya Allah, ada 5 ya? Ada 5. Di mana aja Mas tempatnya ini? Di Doro 2, di Kedunguni 1, Karang Dadap 1, di Petung Kriono 1. Sekarang kerjanya jalan-jalan. Kerjanya jalan-jalan, memantau. Nah, dari 5 itu mungkin grafik naik turun lah Mas ya? Naik turun. Dari 5 itu. Yang omset yang terbesar. Nah, omset lagi nih Mas. Doro 1, Doro 2, Karang Dadap, Petung, Kedunguni. Petung ada Mas? Petung nomor 4. Masya Allah, di Petung ada juga ya? Ada. Di sebelah mana yang di Petung Mas? Antum tahu itu enggak? Polsek. Ya. Lah itu sebelah timurnya. Oh, sebelah timurnya Polsek. Bu Siti tahu enggak Bu Siti? Enggak tahu, cuman Polseknya tahu. Polseknya tahu ya, itu sebelah timurnya. Oh, sebelah timur. Di perempatan itu. Ya. Agak turun dikit kiri jalan. Oh, di Petung ada ya? Betul. Ramai juga di sana Mas? Belum ramai sih Mas. Rame. Tapi ini kan memang saya buka di sana itu mempersiapkan 5 tahun yang akan datang. Iya. Pengusaha, namanya pengusaha ya. Jadi ketika nanti di sana itu udah rame, saya sudah duluan di situ. Sudah ada di situ ya. Betul. Sekarang kerjanya tinggal memantau. Masya Allah, enak sekali ya. Ya namanya juga istilahnya bebat awal Mas ya, dari awal dari tahun 2013. Insya Allah tinggal menikmati hasil lah ya. Tinggal memetik hasil lah ya. Kayaknya kemarin waktu pas apa berarti ya? Covid sempet itu juga Mas. Apa namanya? Buat minuman. Betul. Iya. Saya juga sempat berlangganan lewat Mas Mukti. Oh, Mas Mukti. Iya. Itu gimana ceritanya kok? Kayak nggak asing namanya nih, nggak salah. Oh, Mas Andre ya. Betul. Itu apa ya? Shock mungkin ya, di awal Covid itu kan shock. Iya. Jadi turunnya itu terlalu ini loh, terlalu curam. Akhirnya ini gimana caranya biar kan mungkin sebagian teman-teman itu kan mengkat karyawan ya. Kalau saya masih keberatan itu loh. Masya Allah. Jadi ya sudahlah, seadanya sih kita makan bareng di sini gitu. Lah untuk laundry kan cukup untuk operasional aja nih. Nah untuk yang lainnya kan bingung nih. Untuk ya udah itu aja bisnis itu. Ternyata berjalan berapa bulan itu ya? Sekitar 4 atau 5 bulan itu. Akhirnya kembali ke laundry lagi. Memang awalnya memang dari laundry kembali ke laundry lagi. Dulu itu kan sempat itu sama Gazala Food dulu namanya. Selain minuman juga ada abon, terus opak yang mana emblado itu saya jual. Namanya Gazala Food. Gazala Food drink laundry. Iya. Nanti mungkin ada apa lagi nih Mas ke depan Mas. Tapi buat pengalaman Mas, ternyata kalau kita udah fokus di satu bidang, kalau belum kuat banget jangan mecah dulu. Betul. Itu saya alami, makanya saya tutup Gazala Foodnya. Betul Mas ya. Ketimbang tidak fokus Mas. Betul. Ya? Kalau saya fokus Gazala Food, laundrynya jadi. Iya. Yang udah yang apa namanya? Yang udah dibabat dari awal ya. Betul. Kan nanti malah jadi apa sih namanya? Istilahnya kalau bahasa kalau eman-eman ya. Eman-eman. Mas, ada nggak sih rencana istilahnya dari Mas Andre sendiri tuh yang franchise gitu?
franchise sih belum ya Mas. Belum ya? Belum. Cuman kalau kemitraan kita mengadakan. Nah, gimana nih caranya kemitraan? Gimana Mas? Yang di Karang Dadap itu saya mitra dengan teman saya di Semarang. Oh. Jadi investor. Jadi investor ya? Jadi kita ada MOU jelas. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan, sudah 3 tahun ini. Masya Allah 3 tahun. Yang di Petung juga kita investor juga. Masya Allah. Kecuali yang di Doro 2 itu enggak, kita murni pribadi betul. Nah, buat teman-teman yang pengen bermitra atau berkemitraan dengan Gaisala Laundry, hubungi Mas Andre. Hubungi Mas Andre ya. Iya. Karena saya lebih suka konsep buka bisnis bareng-bareng itu Mas. Yeah. Insya Allah kan berkahnya lebih kena ya. Itu semacam sirkah bukan sih? Betul. Sirkah ya? Iya. Jadi kalau saya kelola sendiri kayaknya lebih pusingnya pasti lebih. Iya betul. Tapi kalau bareng-bareng itu pusingnya bareng-bareng. Oh berarti dengan konsep sirkah Mas? Ada ya. Itu 2 cabang itu. 2 cabang itu yang disirkahkan. Iya betul. Oke, sekali lagi nih buat teman-teman nih yang pengen bermitra dengan Gaisala Laundry Mas Andre, silakan. Langsung bisa hubungi beliau ya. Ada syarat khusus nggak Mas atau? Enggak sih, biasanya apa nih yang syarat khusus untuk mitra? Mitra. Enggak, biasanya kita ada proposal gitu, terus MOU. Yang penting MOU akad jelas gitu ya. Akad jelas, terus nanti itu MOU-nya 1 tahun selesai, mau kita perpanjang atau kita sudahi, perpanjang ya kita perpanjang, kita sudahi. Jadi kalau semisal disudahi, berarti Mas Andri jalan sendiri atau gimana? Enggak, nanti disitu kan ada MOU itu jelas. Jadi, iya, MOU-nya itu jelas. Nanti ketika selesai sudah tidak ada saling ketergantungan, nggak ada. Karena saya pure ilmu dan operasional aja. Oh iya, Masya Allah luar biasa ya, Mas Andri. Kita nanti mungkin bisa disambung lagi untuk part berikutnya. Siap, insya Allah. Masih tentang perlaundrian duniawi. Bisnis yang bagi Mas sendiri ini adalah bisnis yang awal istilahnya apa ya, awal babanya yang luar biasa. Yang sampai sekarang sudah menjadi mentor juga di komunitas laundry ya Mas ya. Alhamdulillah sampai sekarang ya. Dan nanti kita bisa sharing lagi Mas tentang laundry sepatu. Oh, enggak bisa. Dan teknik-teknik cara mencucinya Mas ya. Dulu kalau teknik sepatu itu sampai belajar di Semarang, di Jogja untuk belajar itu untuk teknik sepatu. Teknik sepatu ya. Sampai mendatangkan mentor dari Bandung kalau nggak salah. Mentor dari Bandung yang produknya nggak usah disebut ya. Nggak usah disebut. Dan waktu itu tahun berapa ya? Saya lupa. Pokoknya waktu itu sengaja didatang di sini Mas. Oh. Ya dari salah satu produk juga datang di sini. Cuman beberapa orang sih sedikit aja. Karena nggak di sounding ya. Oh gitu. Jadi teman tuh ada yang istilahnya yang beruang lah ya, diundang ke Pekalongan. Tapi buat teman-teman yang mau pada ikut mau ikut kemitraan juga berbayar maksudnya Mas. Kitanya berbayar. Akhirnya hanya cuma beberapa orang aja, nggak banyak kok. Nah itu dari situ private lah istilahnya ya. Private belajar cara mencuci sepatu sampai yang gue kemitraan dapat sebuah biasa lah ya. Ada ini ya. Produknya dapat produknya. Sampai sekarang saya Mas masih pakai produk tersebut. Sampai sekarang. Masih loyal ya? Masih loyal lah. Oke, Mas Andre, terima kasih jazakallahu khair sudah bisa menyempatkan waktunya dan bisa berbagi ilmu, bisa sharing bersama di Nida Podcast. Siap. Kedepan mungkin insyaallah kita bisa ngobrol lagi. Bisa diskusi lagi, bisa sharing lagi, bisa ya berbagi lah pokoknya ya, berbagi ilmu di sini. Baik buat teman-teman juga yang sudah menonton program acara ini, jangan lupa untuk di subscribe di channel YouTube kita ya, di Nida Podcast. Sekali lagi terima kasih Mas Andre ya. Sama-sama Mas Pino. Oke, dan kita pamit Mas Andre. Siap. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.